Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1905. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan keterkejutan dan kemarahan Molly juga yang lainnya, saat ini sosok klon Kaisar Wu Yue tampak tenang. Dia berdiri tegak di langit dan menatap semua orang dengan mata acuh tak acuh dengan senyum mengejek yang muncul di sudut mulutnya, seperti seorang kaisar yang memandang rendah para bawahannya. Menarik, aku tidak menyangka bahwa Pulau Taiyin yang kecil ini akan mengumpulkan begitu banyak ahli Kaisar Agung. Baiklah, coba aku lihat Dewi Taiyin, Dewi Bintang Gelap, dan itu Kaisar Abadi. Ketika matanya melihat Kaisar Abadi dan Istana Siming yang diaktifkan oleh Kaisar Abadi, pupil mata Kaisar Wu Yue tiba-tiba sedikit menyusut. Ini alis Kaisar Wu Yue berkerut dan dia segera tampak mengerti sesuatu dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Oh, aku mengerti. Kaisar Abadi, kamu pasti tangan rahasia yang ditinggalkan oleh Permaisuri Ming Yue saat itu, dan dia telah mewariskan Istana Siming ini kepadamu. Dan kamu telah menerobos ranah Kaisar Agung sejak lama. Kamu telah bersembunyi di wilayah ini selama bertahun-tahun dan menunggu kesempatan. Hahaha, kau benar-benar bersembunyi cukup dalam, kata Kaisar Wu Yue. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum sarkastik dan matanya seperti bilah tajam, seolah-olah dia bisa melihat menembus hati Kaisar Abadi. Kaisar Abadi tampak marah dan berkata, Kaisar Wu Yue, aku tidak menyangka kamu benar-benar mengendalikan Dewi Matahari. Dan jadi, hilangnya tuanku Permaisuri Ming Yue saat itu pasti ada hubungannya denganmu. Apakah ini penting? Kata Kaisar Wu Yue mencibir. Setidaknya sekarang tidak ada orang seperti Permaisuri Ming Yue di dunia bawah, dan ini sudah cukup. Setelah mengatakan itu, Kaisar Wu Yue menoleh untuk melihat Dewi Taiyin berdengung. Ada kaleidoskop yang mengalir di pupil matanya, dan dia langsung melihat melalui aura dingin di tubuh Dewi Taiyin. Napas jurang, dia mencibir. Jadi, aku pernah merasakan kekuatan jurang lain di dunia bawah, dan itu datang darimu. Baiklah, coba aku lihat. Orang ini adalah sungguh memiliki cara yang bagus. Aku ingin benar-benar bertarung dengan jiwa kalian yang menyatu. Mungkinkah ini akan mencegah klan jurang ditekan oleh aturan dunia bawahku? Kaisar Wu Yue nampak berpikir serius. Oh, jadi itu benar-benar mungkin. Cukup menarik. Ekspresi Dewi Taiyin yang mendengar itu, utusan suci terata hitam di tubuhnya, Kaisar Abadi dan yang lainnya, semuanya seketika berubah. Apa artinya ini? Mungkinkah Kaisar Wu Yue juga tahu sesuatu tentang kekuatan jurang? Tuan, Kaisar Wu Yue ini pasti terhubung dengan anggota lain dari klan jurangku. Mungkin ahli kuat dari dunia bawah yang datang ke jurang dan bertarung itu ada hubungannya dengan Kaisar Wu Yue ini, kata utusan suci terata hitam, buru-buru menyampaikan pesan itu kepada Molly. Jangan menyampaikan pesan dengan asal-asalan, kata Molly. Dia tampak jelek ekspresinya. Benar saja, Kaisar Wu Yue sepertinya merasakan sesuatu di saat utusan suci terata hitam menyampaikan pesan itu pada Molly. Dia pun menoleh dan matanya langsung tertuju kepada Molly. Dan ini setelah melihat Molly, mata Kaisar Wu Yue tiba-tiba menunjukkan sedikit kecurigaan. Aura dingin di tubuhmu sangat menyatu dengan dunia bawahku, tetapi sepertinya itu bukan aura asli dari dunia bawahku. Ini aneh, kata Kaisar Wu Yue. Dia merutkan kening. Dari tubuh Molly, Kaisar Wu Yue merasakan kekuatan khusus yang tidak dapat dia pahami. Di dunia bawah ini, sejak kapan ada ahli Kaisar Agung sepertimu? Aku tidak tahu apa-apa tentangmu sebelumnya. Kaisar Wu Yue tampak terkejut dan bergumam. Dan juga, mengapa aura di tubuhmu terasa familiar bagiku? Apakah aku pernah melihatmu sebelumnya? Dia mengerutkan kening dan terus menatap Molly. Entah mengapa,
Kaisar Wu Yue selalu merasa bahwa aura di tubuh Molly tampak familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Di mana aku pernah melihatnya? Dia menghitungnya dengan jarinya, dan entah bagaimana, dia langsung merasakan bahwa memang ada semacam hubungan sebab akibat antara dirinya dan Molly, dan hubungan sebab akibat ini baru-baru ini muncul. Aku telah tinggal di tubuh Dewi Matahari baru-baru ini dan tidak pernah muncul. Bagaimana aku bisa terjerat denganmu? Mungkinkah tubuh utama telah bersentuhan denganmu, atau itu adalah proyeksi klonku yang lain? Kaisar Wu Yue mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, bingung untuk sejenak. Pada saat ini formasi Taiyin Jue Tian milik Dewi Taiyin menyegel dunia, dan istana Siming milik Kaisar Abadi juga menutupi segalanya. Ditambah dengan kekuatan iblis Molly, itu dapat dianggap penuh dengan bahaya. Akan tetapi setelah Kaisar Wu Yue tiba, dia tampak tenang dan berkomentar satu persatu, seolah-olah dia berada di taman belakangnya sendiri tanpa rasa takut sedikit pun. Postur dan ekspresi seperti itu membuat Molly sangat tidak senang. Sialan, itu hanyalah klon. Mengapa kamu berpura-pura menjadi masalah besar di hadapanku? Kata Molly, wajahnya berubah pucat. Molly tiba-tiba menatap Kaisar Abadi dan berkata melalui transmisi suara, Kaisar Abadi, istana Simingmu dapat memblokir semua aura klon dari Kaisar Wu Yue ini. Apakah kamu telah memblokir hubungan antara entitasnya? Ketika mereka berada di Gunung Guiming, dia, Qin Chen, dan yang lainnya telah memasuki istana Siming Kaisar Abadi, dan mereka benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar pada saat itu. Dan oleh karena itu, Molly menduga bahwa meskipun klon Kaisar Wu Yue datang ke sini, namun tidak ada kontak ontologi kepada tubuh aslinya. Kaisar Abadi mengangguk dan berkata, ya, istana Simingku telah diaktifkan sebelumnya. Selama blokade yang dibentuk oleh istana Siming tidak dipatahkan, aku dapat menjamin bahwa informasi di sini tidak akan pernah dikirimkan kembali ke tubuh utama Kaisar Wu Yue. Selama bertahun-tahun, Kaisar Abadi mengandalkan apa yang tersembunyi di istana Siming. Itu adalah harta karun milik permaisuri Ming Yue. Jika tubuh asli Kaisar Wu Yue turun langsung ke sini, maka dia tidak dapat menjaminnya. Akan tetapi jika itu hanyalah klon, sekuat apapun itu tidak akan mungkin. Langsung hancurkan blokade istana Simingnya dan mengirim pesan ke tubuh utama itu tidak mungkin. Jadi, klon Kaisar Wu Yue ini hanya pamer di sini. Tubuhnya sebenarnya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi, dia tidak datang ke sini. Kata Molly, hatinya langsung tergerak. Ya, bisa dibilang begitu, kata Kaisar Abadi berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, itu bagus, kata Molly menghela napas lega. Pada saat itu, Molly telah berencana untuk melarikan diri. Bagaimanapun, keempat Kaisar Agung begitu kuat sehingga Molly mengklaim bahwa bahkan jika dirinya telah menerobos ranah Kaisar Agung, Molly tetap tidak akan mampu melawan mereka. Akan tetapi, jika itu hanyalah klon, lalu mengapa orang ini berpura-pura tenang di depannya? Limbah. Aku adalah putra keberuntungan besar, mengapa aku harus takut padanya? Persetan, kata Molly memikirkan hal ini. Molly berteriak dengan marah, dan dalam sekejap, Molly sudah menuju ke arah Kaisar Wu Yue untuk membunuhnya. Duar, ledakan, Molly meninju, dan dalam sekejap, kekuatan iblis yang tak berujung bergulir di atasnya, berubah menjadi lautan luas, dan menghantam keras Kaisar Wu Yue. Lancang. Dewi Matahari tiba-tiba berteriak marah. Dengan sosoknya yang membubung ke langit, dia hendak menghalangi untuk memblokir serangan itu. Akan tetapi dia langsung dihalangi oleh Kaisar Wu Yue. Menarik, semut kecil. Aku khawatir kamu sudah lama tidak akan menembus Kaisar Agung, tetapi kamu berani mengambil tindakan terhadapku, kata Kaisar Wu Yue, matanya dingin dan ekspresinya cemberut. Di saat dia berbicara, tangannya yang besar keluar dan mencengkram Molly dengan ganas. Duar, tangan besar Kaisar Wu Yue terentang seperti gunung agung yang turun dari langit tak berujung. Kekosongan di sekitarnya langsung mendidih. Tangan hitam besar itu menutupi langit dan matahari itu tak terkalahkan, menekan segalanya dan menggunakan kekuatan sihir. Kekuatan sihir tak berujung yang dilepaskan langsung bertabrakan. Duar. Dampak mengerikan yang cukup untuk mengguncang langit dan menghancurkan alam semesta langsung tersapu ke segala arah.
Suara retakan yang intens terus terdengar, dan retakan padat juga langsung terbentuk di kehampaan di sekitarnya. Retakan ini sangat mengerikan, seperti ngara yang besar langsung menghancurkan kehampaan di Pulau Taiyin menjadi badai luar angkasa yang mengejutkan. Dan pada saat yang sama, gelombang kejut yang mengerikan juga terbentuk. Dewi Taiyin, Kaisar Abadi, Dewi Matahari, dan Dewi Bintang Kegelapan juga merasakan kekuatan yang mengerikan menghantam mereka dengan keras. Dan tubuh mereka bergetar, asal-usul di dalam tubuhnya nampak mendidih dan mereka hampir terlempar. Meskipun Kaisar Wu Yue saat ini itu hanyalah klon, namun itu juga mengandung salah satu kekuatan aslinya. Sebagai salah satu dari 4 Kaisar Agung yang bertanggung jawab atas dunia bawah, meskipun dia hanyalah klon, namun itu jelas bukan sesuatu yang dapat disaingi oleh seorang ahli kaisar biasa. Tuan, Dewi Taiyin menstabilkan sosoknya. Dia terkejut buru-buru melihat ke tempat benturan di kehampaan. Raungan tak berujung saat ini telah menghilang, dan di lipatan ruang yang padat, wajah Molly tampak ganas. Kekuatan iblis tak berujung melonjak di sekujur tubuh Molly. Molly benar-benar berkonflik dengan tangan besar Kaisar Wu Yue sebelumnya tanpa mundur sama sekali. Molly benar-benar kuat. Dia tidak dihempaskan oleh kekuatan Kaisar Wu Yue. Apa? Adegan seperti itu pun segera mengubah ekspresi semua orang yang hadir yang langsung mengejutkan hati mereka. Molly benar-benar menghalanginya. Sial, apa yang kamu lakukan di sini, sekelompok sampah? Mengapa kamu tidak bergegas dan menekan orang ini? Kata Molly. Dia memiliki pembuluh darah yang menonjol di sekujur tubuhnya. Kepalanya yang hitam terus-menerus berkibar di kehampaan. Molly sama ganasnya dengan iblis. Molly mencoba yang terbaik untuk melawan dan berbalik untuk melihat Kaisar Abadi dan juga Dewi Taiyin dengan ekspresi kusam, dan Molly tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apakah kedua orang ini sama-sama lahir di tahun itu? Namun dia telah menghalangi serangan Kaisar Wu Yue, tetapi masih tidak ada orang yang membantunya. Baru pada saat itulah Dewi Taiyin dan Kaisar Abadi kembali sadar dari keterkejutannya dan lalu bergegas maju satu persatu. Bunuh! Kaisar Abadi meraung marah. Kekosongan ditarik dan dengan suara mendengung, hantu besar yang mencapai langit muncul tepat di belakangnya. Bayangan hantu ini berkabut, tingginya ratusan juta kaki. Kematian tak berujung melonjak di sekujur tubuhnya. Napasnya seperti kedatangan kematian melihat dunia, dan pada saat yang sama matanya sedingin kilat. Esensinya disuntikan ke Istana Siming di atas kepalanya. Dengan suara yang keras, Istana Siming berguncang hebat, dan napas kematian yang mengerikan melonjak keluar, berubah menjadi sungai kematian yang luas, tepat menyapu ke arah Kaisar Wu Yue di bawah duar. Dan saat Kaisar Abadi mengambil tindakan, Dewi Taiyin juga nampak bergerak. Cermin Yinming. Ada suara keras, cermin kuno sederhana muncul di atas kepala Dewi Taiyin. Cermin kuno ini mekar dengan napas hitam dingin yang tak berujung, seolah-olah ada jurang yang muncul dari kedalaman. Matanya menghadapi Kaisar Wu Yue. Itu adalah dunia bawah yang mengerikan. Cahaya datang untuk menyinari dari cermin tersebut. Boom! Kedua praktisi itu mengambil tindakan pada saat yang bersamaan, dan seketika kekuatan mengerikan langsung turun ke atas kepala klon dari Kaisar Wu Yue, mencoba untuk menekannya dengan paksa. Beraninya kalian, sekelompok semut, tidak mematuhiku. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerangku? Kalian pantas mati. Kata Kaisar Wu Yue tampak marah dan tiba-tiba meraung. Dia benar-benar marah. Sebagai 4 Kaisar Agung dunia bawah ini, Kaisar Wu Yue telah memimpin dunia bawah selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak mengandalkan apapun selain kekuatannya yang mengerikan, kekuatan yang telah dia perjuangkan sejak zaman kuno. Dengan status dan kekuatannya, kemanapun dia pergi di dunia bawah, siapa yang tidak akan menghormatinya? Bahkan beberapa kaisar kuno dari dunia bawah akan dengan hormat memanggilnya Tuan Wu Yue ketika mereka melihatnya, dan sikap mereka akan sangat rendah. Tetapi sekarang beberapa semut kecil berani menyerangnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kaisar Wu Yue mengangkat kepalanya untuk melihat kedua serangan itu. Matanya sedingin kolam yang dingin dan tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Kondensasi 5 gunung. Dengan suara yang keras bersamaan dengan suara gemuruh kemarahan dari Kaisar Wu Yue, garis-garis kuno tiba-tiba muncul di tubuhnya. Hantu gunung ini melonjak keluar dalam sekejap, berubah menjadi cahaya dan bayangan gunung yang mengerikan menyelimuti.
bersaing dengan Kaisar Abadi. Serangan Dewi Taiyin juga nampak langsung bertabrakan. Tepat setelah mendengar suara gemuruh, energi kematian Kaisar Abadi dan cahaya gelap dari cermin kuno milik Dewi Taiyin menyinari sosok hantu gunung dari Kaisar Wu Yue, dan seluruh hantu gunung itu bergetar hebat, dan serangan kedua orang itu diblokir secara paksa, membawa mereka dihempas. Duar. Sungai-sungai panjang energi kematian melonjak, tidak mampu menembus pertahanan gunung Kaisar Wu Yue. Setelah cermin kuno dari milik Dewi Taiyin menyinari gunung, seluruh gunung nampak bergetar hebat, tetapi itu tetap kokoh sekuat batu. Apa adegan seperti itu pun membuat Kaisar Abadi dan Dewi Taiyin tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Serangan gabungan mereka berdua benar-benar diblokir oleh Kaisar Wu Yue. Dewi Taiyin. Avatar Kaisar Wu Yue ini mengandung asal-usul tubuhnya sendiri. Itu adalah kekuatan tingkat Kaisar Puncak. Meskipun hanya jejak, itu tidak dapat dipatahkan oleh serangan biasa. Di dalam tubuh Dewi Taiyin, utusan suci teratai hitam buru-buru mengingatkannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kata Dewi Taiyin sangat cemas. Kesenjangan kekuatan yang mendasar antara kedua belah pihak terlalu besar dan tidak dapat dijembatani oleh beberapa harta karun dunia bawah saja. Terlebih lagi dengan kekuatan Kaisar Abadi dan Dewi Taiyin, mereka tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan harta dunia bawah mereka. Sekelompok semut, hari ini aku akan memberitahu kalian konsekuensi karena tidak mematuhiku, kata Kaisar Wu Yue dia marah-marah. Kemudian Kaisar Wu Yue mencengkeram Moli dengan satu tangan dan meninju dengan tangan lainnya ke arah Kaisar Abadi dan Dewi Taiyin. Ledakan, duar. Satu pukulan mengejutkan dunia. Aura seluruh dari Kaisar Wu Yue meledak, dan kekuatan tinju yang mengerikan seperti gunung yang menyapu dari dunia bawah kuno menguasai dunia kuno dan langsung meledak di atas serangan Dewi Taiyin dan Kaisar Abadi. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, Dewi Taiyin dan Kaisar Abadi merasakan tubuh mereka bergetar. Kekuatan mengerikan terpancar. Mereka berdua terlempar. Wajah mereka nampak pucat. Seteguk darah menyembur keluar dari sudut mulutnya. Dan kamu, kata Kaisar Wu Yue, dia pun lalu menatap Moli. Tubuhnya terguncang dan dampak dahsyat menyapu. Bayangan hantu-hantu gunung itu kabur seolah-olah gunung-gunung itu terbang keluar dari alam rahasia yang luas dan menghantam Moli. Energi iblis di sekujur tubuhnya melonjak seperti asap dan awan. Duar. Kekosongan di belakang Moli pun langsung runtuh, membentuk turbulensi spasial yang mengerikan. Tiga kaisar dunia bawah menyerang pada saat yang sama. Akan tetapi itu berhasil dipukul mundur oleh Kaisar Wu Yue sendirian yang hanya sebuah klon. Kaisar Wu Yue berhasil dengan satu serangan dan telapak tangannya tidak berhenti sama sekali. Ada seringai di sudut mulutnya. Tangannya yang besar terulur, cukup untuk menangkap bintang-bintang dan bulan, dan dia menekan dengan keras. Semuanya, semut, mati. Duar, akar dari kelima jari itu menjulur ke langit seperti pilar surga. Garis-garis rahasia yang dalam mengalir di atasnya, membentuk sangkar spasial, menjebak Moli di dalamnya. Dia ingin menangkap Moli dan mencari tahu apa yang istimewa dari orang ini. Tidak, Tuhan dalam bahaya, kata Dewi Taiyin. Dia terkejut ketika melihat ini, dan dia buru-buru terbang. Boom, matanya berangsur-angsur menjadi gelap. Napas dingin yang dalam langsung memenuhi udara dari tubuhnya. Itu adalah bagian dari kekuatan utusan suci teratai hitam yang langsung menyatu dengannya. Pada saat ini utusan suci teratai hitam tidak lagi bersembunyi. Jika Moli sampai meninggal di sini, maka dia juga pasti tidak akan berakhir dengan baik. Dewi Matahari. Kaisar Wu Yue nampak segera berteriak dingin. Ya, baik Tuan. Tanpa perintah dari Kaisar Wu Yue, Dewi Matahari sudah bergegas keluar. Dengan ledakan, seluruh tubuh Dewi Matahari berubah menjadi matahari yang gelap dan terik bertabrakan dengan Dewi Taiyin. Duar. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan di tengah gemuruh yang mengejutkan, Dewi Matahari dan nampak mencibir, dan sebenarnya dia terkikis sedikit demi sedikit. Kekuatan jurang yang telah mencemarinya. Jiwa yang membakar, kata Dewi Matahari. Wajahnya ganas. Di antara alisnya, simbol matahari yang membakar muncul. Seluruh tubuhnya terbakar dengan aturan yang mengepul, membentuk sangkar matahari yang membakar, menjerat dirinya dan Dewi Taiyin. Minggir kamu,
Dewi Taiyin berteriak dengan marah dan terus mengambil tindakan, mencoba untuk mengusir Dewi Matahari. Akan tetapi, Dewi Matahari menempel erat padanya, sehingga meskipun Dewi Taiyin yang telah mengintegrasikan kekuatan utusan suci teratai hitam berada di atas angin, namun dia tidak dapat mengusir Dewi Matahari dalam waktu singkat. Sementara pada saat ini, telapak tangan Kaisar Wu Yue telah menyelimuti Molly dengan kuat. Tes.